Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan konten yang berisi mengenai balok sederhana di atas dua tumpuan. Di sini dalam pemodelan akan saya modelkan sebagai struktur analisa program dengan SAP. Seperti terlihat dalam model ini, kita bisa melihat pada bagian BIM. Tapi sebelum kita masuk ke SAP ini, terlebih dahulu kita harus mengenal apa yang harus dimasukkan di dalam balok sederhana ditumpu dua tumpuan ini. Pertama yang harus kita lihat adalah beban segitiga. Di sini beban segitiga ini kita harus dapat menghitung secara manual, yaitu reaksi tumpuan di A maupun di B. Kali ini contoh yang saya buat adalah bentangnya 6 meter. Ya. Ini nanti hitungan ini secara manual akan kita cocokkan dengan hasil hitungan dengan SAP versi 14 kita. Yang kedua adalah beban merata, ya, merata penuh. Di sini juga lebar yang akan kita ambil adalah 6 meter. Di sini juga sudah saya hitung hasil dari contoh ini. Kemudian yang ketiga yaitu beban terpusat, ya, atau beban titik dengan bentang yang sama dan hasil hitungan sebagai berikut. Ya. Yang keempat yaitu beban miring. Ya, di sini perlu diketahui dalam beban miring ini SAP tidak bisa menampilkan secara miring yang seperti gambar ini. Nanti harus kita uraikan terlebih dahulu. Makanya di sini ada P sin P cos, ya, gitu. Dan kemudian kita lihat di sini sudah saya buat semua, persiapkan di sini beban-beban di sini. Ini secara manual kalau dihitung pada bagian atas ini adalah reaksi peletakannya. Kemudian bagian yang kedua ini, kursor saya ini, yaitu bidang D atau gaya geser, ya. Jadi ini bentuk-bentuknya secara sederhana kita harus bisa memahaminya. Bila di sini ada beban merata, maka di sini akan mempunyai diagram geser atau lintang adalah seperti ini. Kemudian pada segitiga gaya gesernya membentuk diagram melengkung kayak ini. Untuk beban terpusat di sini membentuk diagram yang patah dan konstan. Ini untuk beban terpusat miring sama, tetapi di saat terjadi beban miring ini di sini ada reaksi horizontalnya. Nah, ini diagram horizontal bidang N. Nah, kemudian yang nomor 3, bidang 3 ini adalah momen diagramnya, ya. Kalau bidang ini beban merata, dia membentuk parabol sempurna. Sedangkan segitiga tidak membentuk sempurna kayak gini. Momen maksimalnya berada di C. Kemudian pada beban titik dia membentuk sudut lancip, ya.
untuk bidang miring ini, beban miring sama. Oke, kita mulai aja. Yang pertama kita akan membahas yaitu yang mudah dulu, yaitu beban merata. Beban merata penuh ya. Kita buka di sub kita, kita akan menggunakan beam ini. Kemudian kita hanya satu, kita isikan pada number of span 1. Untuk satuan kita ganti dulu, maaf, cancel. Satuan seharusnya kita ganti dulu. Oke, saya tutup dulu. Nah, ini saya ganti, saya terbiasa dengan ton meter, jadi saya gunakan ton meter. Kemudian file, new model, di sini beam. Oke, kita isi 1 dan panjang antar bentangnya adalah 6 meter. Oke. Ya, ini kita sudah terbentuk 2 windowing, kita satu aja klik di sini, maka di sini sudah tampil gambar yang disediakan oleh sub. Kalau kita selesaikan untuk beban merata nanti, waktunya cukup singkat sekali. Jadi beda dengan perhitungan secara manualnya. Tetapi perhitungan manual itu harus kita kuasai terlebih dahulu. Untuk menggunakan sub ini, cukup pertama yang harus kamu lakukan adalah define. Langsung aja ke load pattern. Di sini pastikan di sini date-nya harus 0. Kemudian modify load pattern ini. Oke. Setelah itu baru kita mulai ke pembebanan. Langsung aja di sini klik, kita pilih assign, frame load, distribute, kemudian di sini kita isi, kita lihat dulu bebannya berapa. Di sini 2 ton per meter. Ini salah nih. Harusnya beban merata itu 2 ton per meter. Jadi jangan sampai salah, untuk satuan itu meter. Meter lari. Oke. 2 ton per meter lari kita isikan pada sub ini. Di sini isi aja 2 ton. Oke. Di sini selesai. Tinggal kita analis, run analis di sini. Oke, ini disorot boleh, tidak boleh. Oke, saya run aja langsung. Oke kan. Iya, kita masih loading, berputar. Kemudian saya ke D statika. Karena ini mata kuliah statika dan analisa struktur. Jadi di sini ini oke. Kita buka. Di sini tulis saja tadi, statika. Statika. Kita pilih yang pertama adalah, kita kasih judul beban merata. Sip. Oke, deformasinya kita cek apakah hitungan kita sama. Di sini kita klik dari reaksi peletakannya dulu. Di sini date. Oke. Ya, kita mempunyai reaksi di tumpuan A 6, di tumpuan B adalah 6. Reaksinya ke atas. Kita pastikan, kita lihat ke manual. Pada manual ini untuk A 6 ton di sini, dan untuk B-nya adalah 6 ton.
RA 6 ton, RBV nya adalah 6 ton. Ya, kalau dicek 0. Oke. Menurut Sigma KV ketemu 6 ton RBV nya setelah RAV ketemu 6 ton. Oke, ternyata hasil yang kita di SAP itu sama dengan hasil manual kita. Berarti antara hitungan manual dan hitungan SAP kita itu adalah sudah sama ya, sudah connect. Maka di sini kita cari untuk bidang M nya. Ini kemudian ini klik, ditampilkan outputnya, ini angka-angkanya, kemudian kita oke. Untuk momen kita adalah 9 ton per meter. Ya, ternyata coba kita lihat di hitungan kita. Ini ya, momen maksimal kita adalah di sini di MC RAV kali X dikurangi setengah QX kuadrat. Di sini ada beban merata sebesar QX setengah QX kuadrat, itu di jarak adalah 3 meter. Kalau kita hitung nanti dari RAV kali X, X-nya adalah di sini adalah 3 meter karena bentang 6 meter, berarti tadi 6 kali 3 18 kurangi setengah QX kuadrat, nanti ketemunya 9, berarti 18 kurangi 9 sama dengan 9 ton per meter. Jadi harganya adalah sama. Tuh. Kemudian di sini ke bidang D-nya klik frame, kemudian kita SIR 22, lihatkan angkanya. Oke, di sini 66. Ya, dia berbentuk miring ya. Miring gini, diagonal. Dan kalau dilihat dari perhitungan kita biasanya dari kiri ke kanan, di SAP kebalik dari kanan ke kiri, tapi tidak apa-apa ya. Sama, sebenarnya maksudnya sama karena kita terbiasa dari kiri ke kanan, sedangkan ini kanan ke kiri. Oke, ini 6 ton ya. Untuk MDN ini di bidang D ini, kalau kita hitung di sini RA kurangi ini Q setengah GL, nanti di sini ketemu 0 untuk desainnya ya. Di sini 6 meter, di sini 6 meter, ketemu 0 kembali. Oke. Jadi ternyata untuk SAP sama dengan hitungan manual kita. Coba kita tampilkan secara keseluruhan. Kita Windows kemudian for. Ini untuk diagram gaya lintang, bidang lintangnya. Ini kita tampilkan momen. Oke, kita satuannya belum kita. Oke, momennya 96, dan di sini akan kita tampilkan adalah reaksinya join. Oke, kita pindah di exit ya. 6 ton. Oke, kita simpan, save, kemudian kita ke yang baru lagi. Oke, kita buka file baru lagi. Oke, kita membuat yang kedua, yaitu bidang beban merata dari segitiga. Oke, sama 16, bentangnya sama. Oke, kita
tutup 1. Kita mulai karena di sini adalah bentangnya ada 6 meter dengan beban merata 2 ton per meter. Kita coba di sini, sangat mudah sekali. Di sini klik dulu, nah, sama kita tentukan ascend, frame load, distribute. Ya, di sini bisa ditulis langsung, diklik di sini. Misalnya di sini adalah bentang kita adalah 6, beban kita adalah 2. Oke. Nah, ini adalah segitiga. Oke, segitiga. Sama, ini pastikan dulu define load pattern. Ini dinolkan dulu. 0, modify. Oke. Nah, sudah selesai, kita run lagi. Sangat cepat sekali. Run, modal boleh disorot, boleh langsung. Run no. Oke, masih loading. Kemudian kita simpan. Di sini adalah beban merata, beban segitiga. Save. Oke, di sini langsung bidang. Kita lihat dulu joinnya, reaksinya berapa di sini. Oke, 2 ton, 4 ton. Kita koreksi dengan hasil hitungan manual kita. Klik, ternyata di RA 2 ton, oke, sama, dan di RB nya adalah 4 ton. Hasil kita adalah sama, 2 ton, 4 ton. Kita lihat di momen, klik. Oke, ini sudah oke, 4,62 ton momen maksimalnya. Jadi dia berbentuk tidak sempurna, elipsnya ini tidak sempurna, mengecil, gede, mengecil lagi. 4, kita lihat hasil momennya. Kalau kita lihat di sini segitiga, tarik momennya. Lah, ini nanti di C ini akan ketemu 4,62 tadi. Ini dihitung dari ini. Oke. Kita kembali ke sub. Bidang D, frame, shear. Oke. Di sini -2, 4. Ya, untuk bidang D atau gaya gesernya adalah ini, -2 dan 4. Kita lihat di sini. Nanti hasilnya di sini -2 dan 4. Gitu. Oke, kemudian kita lihat secara keseluruhan. Option Windows 3, option Windows 4. Di sini sama kayak tadi, ini ganti aja bidang momennya. Oke, ini oke. Ini 462. Kayak gesernya 2 sama 4, minus plus gitu kan. Di sini kita reaksinya. Oke, reaksinya iya 42. Ini. Oke, kita tutup. Kita buka lagi aja. Ini save, udah, tutup. Ya. Kita membuat yang ketiga, yaitu beban terpusat. Kita 1 di sini 6. Oke. Beban terpusat. Klik. Beban terpusat di sini kita harus di sini. Ya, kalau kita langsung memasukkan bebannya kita kesulitan karena di sini tidak ada bantuan atau itu. Untuk bantuan
Kita di sini kita windowing di sini, crossing, kemudian edit, replicate itu sama dengan mengcopy. Kita copy sejarak karena 6 meter, bebannya di tengah, kita 3 meter sejumlah 1 kali. Oke, di sini ada titik merah, tetapi ini harus kita hilangkan. Kita assign, join, restrain, kemudian handle, bebas. Hilang. Kita klik, masukkan beban, assign, join load, forces. Bebannya berapa di sini kita lihat dulu. Saya belum lihat untuk beban. 2 ton dengan 6 meter. Saya masukkan lagi di sini minus 2 karena arahnya ke bawah. Kita ini 2 ton selesai gitu, sehingga sangat cepat sekali. Jadi suatu kewajiban, misalnya harus bisa SAP dengan manual, itu adalah suatu kewajiban untuk kita sebagai orang sipil gitu. Selesai, kita run analis, run all. Kita tunggu loadingnya untuk proses penyimpanan. Di sini di sini saya tulis beban terpusat. Save. Nah, ini di sini terlihat bahwa ini bidang N-nya adalah bidang D minus 1 dan 1. Ya, kita lihat dulu di sini adalah joinnya dulu, reaksinya. 1 ton 1 ton. Tentu kita lihat. Nah, ini 2 ton, tentunya ini 1 ton 1 ton. Kalau dihitung, ini 1 ton 1 ton. Dicek 0. 1 ton, kemudian frame, momen. Momennya 3. Ya, 3. Berarti di sini RAV-nya itu 1, jaraknya 3. 1 kali 3 ton per meter. Ternyata itu gaya lintangnya kita lihat tadi pertama sudah, tapi kita kembali lagi, lintang, geser. Nah, di sini ada beban RBV 1 ton konstan, kemudian di sini beban 2 ton dikurangi 2 ton jadi minus, ini 1 minus 1, di sininya kan 2, 1 tambah 1 2. Minus 1 konstan, naik ke atas 1 jadi 0. Nah, inilah gaya lintangnya gitu. Kemudian untuk untuk melihat hasil tabelnya nanti kita harus tahu di sini tabelnya. Misalnya momen. Di sini kita cukup klik kanan. Ini kita mempunyai beban 2 ton, kemudian RA 1 ton, RB 1 ton. Di sini kalau kita ada momen maksimalnya di tengah, kita paskan di panah. Di sini terlihat nih kayaknya 1 ton 1 ton. Di sini adalah 2,9, seharusnya 3, berarti kita kurang tengah ini. Harusnya 3. 3 cukup sulit. Ya, di sini 3. Saya 98. Nah, ini kita lihat. Saya belum ngepas pasti titik tengahnya. Ya, 3. Sebenarnya ini 3 nih, 3 ton. Di sini ini pas 3 ton. Ya, momennya di 3 ton. Defleksinya ini 0,061, kecil. Terus ini adalah gaya lintangnya atau gesernya.
Ya, kita untuk beban selanjutnya ini kita save dulu, kemudian buka lagi. Ini klik. Kita kembali lagi, tulis 16, oke. Kita satu aja, yaitu beban miring. Kita di beban miring. Untuk beban miring kita harus menghitung dulu untuk beban vertikal dan beban horizontalnya karena mempunyai sudut. Maka untuk vertikal di sini P sin 30 2 kali setengah, karena sin 30 adalah setengah, 1 ton. Oke, horizontalnya ke sana berarti P cos 32 kali 0,86 minus karena berlawanan minus 1,73, arahnya ke sana. Ya, kemudian di RA-nya nanti ketemu setengah ton, RB-nya nanti ketemunya setengah ton. Kita lihat, coba klik di sini beban miring sama dengan cara yang tadi. Kita copy dulu, edit, replicate di sini 3, oke. Klik assign, join, restraint, kita ganti pendel, bebas, oke. Di sini mulai kita hitung. Tadi ketemunya setelah dihitung saya lupa, 1 ton sama 1,73. 1 ton berarti di sini assign, join load forces. Di sini X-nya kita isi minus 1 ton, dan untuk ini juga minus 1,73. Oke. Ya, arahnya ini yang satu ke bawah, yang satu ke sana. Oke. Setelah itu jangan lupa ini lagi load button, pastikan 0, kemudian dimodify. Oke. Ini selesai analis, run analis, di sini run. Ya, menunggu proses penyimpanan lagi. Oke, di sini kita isi beban miring. Sip. Oke, berapa untuk momennya? Momennya adalah 1,5, benar. Ya, karena di sini coba kita hitung. Di sini 3 kali setengah, ini setengah kan. 1,5, jaraknya 3 meter, kali RA-nya adalah setengah meter, berarti 1,5. Oke, kita ternyata betul. Sudah tidak ada masalahnya. Di sini untuk frame gaya lintangnya oke, setengah ton, setengah, oke, benar. Ya, karena di sini kita lihat, coba di sini oke, RA setengah konstan, kurangi di sini tadi 1 ton, ya, setengah tambah setengah 1 ton kan. Di sini minus konstan, ke atas adalah setengah ton. Akhirnya kembali ke 0. Oke. Ya, inilah apa namanya untuk beban-beban yang dari beban merata segitiga maupun beban merata penuh, dan dengan beban-beban terpusat lainnya. Dan kemudian selanjutnya setelah kita bisa melakukan pengerjaan dengan SAP ini, maka beban-beban itu akan saya gabung semakin rumit. Jadi semakin
rumit lagi. Di sini kita akan membuat, wow, ini kalau kita lihat hitung secara manual sangat sulit sekali, tetapi tidak ada yang sulit ya. Kalau kita sudah menguasai ini, dasar-dasar ini yang sudah saya berikan di sini, ada cara menghitung bebannya supaya cepat ini ya. Bagaimana cara melihat diagram momen lintangnya gitu di sini. Untuk soal-soal kayak gini saya kira tidak ada masalah sama sekali. Kita coba untuk penyelesaiannya nanti untuk sobat-sobat di sini, YouTuber di sini, YouTube, harus kita cermati bagaimana menghitung manualnya. Nanti dicoba, hasilnya seharusnya sama dengan yang saya memakai SAP ini. Kita mulai di sini 10. Ini menggambarnya agak sedikit ini, tapi juga sangat mudah. Saya kira sangat mudah. Di sini kita mulai. Bentang kita tadi 6 tambah 4 10 tambah 2. Oke, 10. Berarti kita membuat 10 meter dulu. Klik. Kita pakai ini, kita cukup 1, di sini 10. Oke, kita tutup. 10, padahal di sini tadi ada overstack 2, di sini ada overstack 2. Maka di sini kita klik 2 kali. Nanti kita akan mendapatkan ini 5 tambah 5 10, berarti tambah 2 2. Berarti kita tambah di AC di sini kita 7 sama ke kiri di min 7. Oke. Ya, di sini kita gambar aja biasa. Sini klik. Oke. Kita pakai pen. Kita klik, geser. Oke, sekarang di sini yang bebannya ini kita harus hati-hati nanti. Di sini adalah beban segitiga. Saya klik. Nah, di sini assign frame load distribute. Ya. Saya segitiga di sini saya mau memakai di sini beban saya karena beban saya adalah 10 ton. Di sini saya isi 10 ton. Dibatasi 1, maksimal 1. Oke. Nah, ini 10 ton. Di sini sekarang klik. Kita bergeser di sini karena jaraknya berbeda. Di sini 6 meter, sedangkan di sini 4 meter. Maka di sini kita bisa menggunakan yaitu dengan cara grid juga. Grid itu klik. Di sini boleh kita klik 2 kali, kemudian di sini klik 2 kali. Nah, di sini kita geser ke sini 2, berarti di sini 0, berarti kita harus membuat 2 di sini, gridnya tambah 2 plus 2. Di sini tulis saja 2, boleh dikasih grid sama boleh enggak juga tidak apa-apa. Oke, cuma untuk bantuan aja. Klik oke. Nah, coba gridnya enggak kelihatan. Enggak kelihatan, atau kita geser aja ini. Geser aja ini aja, atau dengan cara ini copy aja, edit, replicate. Nah, di sini gesernya adalah ke sana sebesar 5 tambah 2 6 meter ya, 6. Oke. Di sini ya, di sini
maka di sini boleh di delete. Ini kita klik geser depan. Oke gitu. Loh, bebannya kok hilang? Nah, jangan khawatir, di sini kalau mau melihatkan beban lagi, di sini ada display solid assign frame. Oke. Iya, keluar lagi. Ya. Kita isi di sini beban meratanya dulu. Assign frame load distribute beban meratanya sebesar, kita lihat 4 ton. Oke, 4 ton per meter di sini. Jangan lupa ini kita isi 0 tadi, ini karena merata penuh, ini 0,25. Oke, 0,25. Oke, sebesar di sini adalah 4 ton. Ini 4 ton. Ya, 4 ton. Kemudian di sini ada lagi beban apa nih? Beban miring. Sangat kompleks bebannya di sini. Beban ini sejauh 2 meter. Oke. Kita mau minta bantuan ini boleh di sini. Ini edit replicate. Sekarang di sini -2. -2. Saya ke sana gantian klik. Nah, di sini ini send join restraint, saya pakai pendel bebas. Oke. Di sini ada beban. Kita hitung dulu bebannya berapa. Di sini 1 kali cos sin setengah cos 30, 0,86 kosin 30 setengah kali 1 setengah. Yang vertikal akan mendapatkan setengah ton, dan yang horizontal adalah 0,86 dan arahnya ke positif. Jadi kita di sini harus hati-hati, arahnya ini ke sana dan ke sana, ya ke kanan semua arahnya. Di sini klik assign join load forces, kemudian date-nya globalnya minus setengah nih 0,5, dan di X nya adalah plus berapa ini, plus 0,86. Oke, arahnya ke kanan dan ini ke bawah. Oke, tinggal 1 di sini bebannya adalah 3 ton. Nah, kalau ini langsung aja assign join load forces di sini -3. Oke. Oke, ini ada ininya, berarti kita nggak boleh ini ya, kita masih ada nih, diulang aja. Assign join load forces ininya harusnya 0. Pastikan oke. Kita harus begini. Oke. Udah lengkap, tinggal define load pattern, pastikan 0, modify. Oke, selesai. Sangat mudah sekali. Saya kira dalam bentuk beban yang kompleks, kalau kita menguasai dasarnya, kita tidak akan mengalami kesulitan. Kita run analis, run, kemudian disimpan dengan judul beban kompleks. Sip. Oke, ini adalah momennya,
frame momennya ini ya berbentuk sangat menarik, momen maksimal di sini. Kemudian di sini lintangnya, oke gini. Oke, ini kita lihat lintang, coba kita samakan dengan lintangnya ini. Misal tadi kan dipotong di sini, makanya lintangnya berbentuk ini. Kita lihat bentuk ini dan minus nih, sama ternyata. Beban merata karena sini enggak ada beban terpusatnya kayak gini. Kita lihat di sini beban merata sama. Oke. Di sini beban terpusatnya hanya kecil. Di sini ada yang namanya gaya normal. Gaya normalnya sebesar ini. Jadi 0,86 di atas. 0,86. Di sini ke sini sampai tumpuan ini. Oke. 0,86. Oke, kita lihat secara keseluruhan. Option Windows 4. Oke, ini adalah gaya normal, ini adalah momen. Oke, ini adalah gaya lintang. Gaya lintang, frame gaya lintang. Oke, kita ke gaya lintang. Ini semua sangat mudah. Jadi sampai di sini saya kira. Untuk selanjutnya di sini yang harus dikerjakan adalah ini, dicoba supaya bisa. Ini ada 9 soal ya. 9 soal ini adalah sangat mudah sekali. Jadi nanti ada manual ya, bidang D-nya harus digambar. Kemudian dari hasil analis itu akan dicocokkan dengan sub kita ini. Mungkin untuk pembelajaran ini cukup sampai di sini. Mungkin semoga apa yang saya berikan ini sangat bermanfaat. Terus berusaha berkarya, tidak ada yang sulit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.